yang ini, yaitu ini kepala. Ya, kepala di sini penandanya apa yang dikatakan makna kepala itu? Ya, kita geser ke sini. Nah, kraniata di sini. Jadi makna kepala di sini adalah bila mana golongan itu sudah mempunyai apa itu kraniata? Kranium itu apa? Halo? Batok kepala bukan, Bu? Iya, tengkorak, betul. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada penciri yang lain di sini. Ini sejajar kan dengan ini. Gitu. Nah, kemudian siapa lagi yang masuk ke sini? Semua ke sini. Karena sampai sini kan, sampai dasar gitu. Kita turun lagi ke bawah, turun lagi. Ya. Kemudian ada penciri utama lagi ketika sudah masuk klan yang lebih bawah. Ya, ini klan yang lebih bawah itu maksudnya adalah klan, tapi tingkatannya lebih tinggi ya. Petromizon tidak, ya. Ini salah satu contohnya. Kenapa cuma satu-satu? Karena masih contoh-contoh ini yang dijadikan sebagai sampel, ya kan memang masih ada sehingga itulah yang dijadikan sebagai sampel untuk penciri ya, untuk penciri tingkat kekerabatan. Misalkan kayak ini Cephalochordata lancelet, Urochordata tunicate, contohnya yang masih ready sekarang ya, Myxin hagfish ya, kemudian Petromizontida lamprey ya. Ini apa? Ini karakter utamanya apa? Ini vertebral column di sini karakter utamanya. Kemudian ke sini lagi turun ya. Ya. Oh, ini ada lagi ternyata di sini. Vertebrate itu dari mana sih? Ternyata posisi vertebrate itu adalah dari sini. Ya, vertebrate itu gitu. Nah, jadi bisa dikatakan si Myxin ini ya, si Myxin ini adalah nenek moyangnya golongan vertebrate. Gitu, bisa dikatakan demikian gitu. Ini nenek moyang vertebrate bisa, ini bisa, tapi yang lebih dekat itu adalah ya si ini karena di atasnya dari si Myxin, di atasnya vertebrate itu golongan vertebrata ini adalah golongan ini yang mempunyai kepala gitu. Jadi golongan yang mempunyai kepala ini bisa dikatakan sebagai ini nenek moyangnya dari vertebrata itu. Kemudian masuk lagi ke sini. Jadi kita bisa vertebrata itu tidak bisa langsung ke sini kan. Jadi harus runut dulu dari sininya itu biar tahu jenjangnya, tingkatannya. Nah, semakin ke bawah kita semakin jelas di sini. Ada penciri lain ternyata ditemukan dan tingkatannya itu secara morfologi ini adalah berdasarkan morfologi sebetulnya. Real kelihatan vertebral column. Kemudian ada rahang ya. Ada rahang ternyata. Ini berarti ketika ada rahang, oh berarti ada diferensiasi lainnya. Ternyata rahang itu mengalami evolusi juga. Dari awalnya ini yang dia punya kepala, punya tengkorak tapi tidak berahang ya. Kemudian perubahan selanjutnya ditemukan hewan-hewan yang diferensiasinya itu terbentuknya semacam rahang sampai evolusi rahang seperti rahang sejati. Rahang sejati itu artinya rahang yang sekarang ada pada hewan-hewan. Pada hewan-hewan, ya hewan-hewan sekarang yang tingkatannya lebih tinggi. Ya, itu. Jadi ini, oh ada rahang gitu. Berarti ini beda lagi. Ya, inilah kita geser lagi ke sini. Ya. Oh, ini dulu ya, kondisinya gnatostom. Ya, di gnatostom, kemudian rahang dan mineralisasi skeleton, artinya ada ketika rangkanya itu adalah sudah ketika diteliti di ini sudah banyak mengandung mineral ditemukan gitu skeletonnya itu. Jadi rangkanya itu sudah benar-benar rangka sejati, bone ya, tulang sejati itu tulang keras, maksudnya dikatakan tulang keras itu adalah tulang sejati gitu kan ya. Karena apa? Karena ketika tulang sejati itu belum ada, pasti ada tulang tidak sejati yang dikatakan sebagai tulang rawan gitu kan ya. Tulang rawan itu ya di sini posisinya
yaitu di golongan Chondrichthyes gitu, kayak Shark, Ray, Simara itu kan ya. Ini golongan-golongan yang benar-benar bertulang rawan gitu. Namun tetap. Jadi nenek moyang ini siapa? Yang paling dekat. Golongan hewan-hewan yang kategorinya vertebral column sudah mempunyai ini dan masuk ke sini begitu. Begitu cara membacanya ya. Sampai ke bawahnya juga sama demikian. Ini sirip-sirip yang sudah berlekuk gitu ya. Ciri juga pada golongan actinistia, kemudian pembedanya adalah yang sudah punya paru-paru dan derivatnya. Ini juga dipnoid, golongan dipnoid itu adalah benar-benar penanda utamanya itu perkembangan siripnya itu sudah berlekuk gitu kan ya, sudah ada yang siripnya bergelombang gitu, sudah macam-macam gitu maksudnya, sampai ketika nanti masuk ke golongan tetrapoda. Jadi ada karakter tetrapoda yang memang dimiliki oleh semua ini, itu amfibi, reptil, mamalia, itu masuk golongan tetrapoda. Spesifikasi yang lebih detail lagi adalah ketika dari tetrapoda ini ada yang lebih spesifik lagi, tidak hanya mempunyai anggota yang bisa dipakai kakinya ya, atau yang bisa juga ke gerakan misalkan kayak kaki lengan gitu. Tapi ciri yang paling utama lagi adalah ketika dia mempunyai telur gitu ya, telur, sehingga golongan reptil dan mamalia digolongkan kembali menjadi golongan amnion, yaitu golongan mereka-mereka yang bisa menghasilkan telur yang bersifat amniotik. Lebih spesifik lagi adalah ya, dari golongan ini ada penciri atau penanda yang lebih spesifik lagi adalah ketika mempunyai kelenjar mengalir, itu pada golongan mamalia. Apakah hanya ini? Banyak ciri-ciri yang lainnya, tapi ini udah kesepakatannya sebagai penciri utama untuk dari semua klad yang ada di sini gitu ya. Itu demikian. Oke, ini sama ya, udah kayak demikian. Jadi terus semakin ke sini memang ya itu tingkatannya berubah-ubah. Nah, sampai akhirnya di tingkatan yang paling spesifik itu. Ya, jadi apa sih chordae phylogeny itu? Ya tadi keseluruhan dari kita menjelaskan nenek moyangnya yang tingkatan embrioniknya masuk ke deuterostom ya, atau pada tahapan gastrulasinya ya, sampai yang tingkatan paling tingginya itu ada di sini. Jadi kita merunut menjelaskannya itu, membahasnya itu dari mulai sini ke sini. Ini sudah tidak. Jadi akan jelaskan sama kita adalah dari sini nanti semuanya ini. Dari mulai sini ke sini ya, itu akan diseminarkan oleh mahasiswa nanti dikelompokkan gitu ya. Nah, ada beberapa memang ya yang sudah punah itu. Misalkan gini ya. Misalkan ini sebetulnya adalah dikatakan golongan yang ada yang hewan yang sudah punah, namun kekerabatannya itu bisa lebih dekat gitu. Tapi karena hewannya tidak ada, ya tidak bisa dibahas gitu ya. Malah hewan yang kekerabatannya lebih jauh, ada hewannya dan bisa dibahas gitu. Jadi ada yang seperti demikian gitu. Jadi dengan adanya demikian tidak menutup kemungkinan ya fosil yang sifatnya dijadikan sebagai penentu kekerabatan itu sudah kurang up to date gitu kan ya, kurang up to date. Jadi harus lebih up to date-nya itu adalah ketika memang harus dikolaborasikan dengan genetika perkembangan gitu, dan juga perkembangan embrioniknya, kemudian secara anatominya juga demikian gitu. Ya, kalau dilihat secara pohon, mungkin ini bentuknya pohon phylogeny ya, itu sama aja sebetulnya ya, sama aja dari mulai nenek moyangnya ya, bagaimana yang ketika itu kita mempelajari di invertebrata, dari mulai ada yang mulai pemakannya yang filter
suspensi gitu kan ya, yang filter feeding, ada yang menggunakan lengan-lengan tentakel segala macamnya, kemudian sampai mengalami reduksi ya di perubahan-perubahan itu hingga menghasilkan nanti diferensiasi pada organ-organ ininya ya. Jadi pada paringnya misalkan ada bagian perkembangan pada organ-organ lainnya. Itu nanti akan dibahas satu-satu. Nah, itu ya, sampai kita bahas pada bahasan invertebrata. Kemudian ini agnata ya, kemudian yang tidak berahang itu golongan mas agnata. Ini sebetulnya vertebrata juga, tapi ini vertebrata yang tidak berahang dan juga yang berahang nantinya. Ini salah satu contohnya vertebrat yang tidak berahang. Tapi bisa dikatakan sebagai invertebrate chordata ya, sebagai apa sih nenek moyangnya ya dari sini gitu kalau kita menurut kekerabatannya. Kemudian ini skeleton yang tulang rawan golongan kelas ini, kemudian bony skeleton ya yang tulang keras ya, kemudian sampai kita masuk ke golongan tetrapoda, ada yang sudah punya anggota kayak lengan, kaki ya, kemudian dapat digerakkan gitu, kemudian kelas amfibi ya, kemudian dapat loncat, kemudian melompat, itu kan sudah perubahan diferensiasi ke arah tingkatannya lebih baik ya. Kemudian yang sudah punya sisik, kemudian sampai secara fisiologinya pun itu dijadikan salah satu penentu juga itu kan ya. Misalkan apakah dia masuk ke poikilotermis atau misalkan atau ektotermis, endotermis kalau dalam fisiologi disebutnya ya, atau dalam buku-buku SMA juga sebutnya homotermis, homoterum atau poikiloterum gitu ya. Itu juga menjadi pembeda nantinya. Kemudian kayak ini misalkan apa sih yang sudah punya rambut ya, kelenjar mamae ya, itu juga beberapa yang tingkatnya lebih tinggi. Dan beberapa hewan-hewan yang memang bisa terbang dan bisa melakukan adaptasi ya, sehingga digolongkan ke dalam golongan homoteotermis misalkan itu juga nanti akan dijelaskan. Nah, ada 4 ciri karakteristik, 4 ciri khas ya, 4 ciri khas karakteristik yang memang menjadi penciri utama di dalam golongan chordata ini. Yang pertama adalah notokod. Notokod, ini mana gambarnya? Ini adalah dari penampang secara membujur ya. Jadi penampang secara melintang gitu ya. Kalau saya melintang, bulatan di sini kecil ya, notokod ini. Kalau di sini ya memanjang dari mulai depan ya, dari mulai sini kemudian bagian ke bagian akhir, post anal tail ya. Kemudian post anal. Jadi ada yang dikatakan sebagai ekor ya. Jadi saraf ekor ya, ekornya katakanlah bahwa kenapa sih hanya 4 ya, atau katakanlah kenapa hanya 4 penciri utama ya, penciri utama dari golongan chordata ini. Sebetulnya ini juga awalnya adalah dari dilihat secara morfologi dulu ya, secara bahasan morfologi, kemudian bahasan morfologi itu kemudian lebih dikuatkan secara anatomi dan kemudian dikuatkan lagi secara genetika perkembangan gitu, sehingga dihasilkanlah 4 ciri khas karakteristik chordata. Yang pertama notokod yang tadi di penciri utama di sistem filogeni juga muncul ya, tapi post anal tail itu kan tidak ada tadi di sana ya. Namun di sini ketika kita sudah masuk ke bahasan chordata, post anal tail ini ternyata menjadi khas juga, menjadi ciri khas di karakteristik chordata. Artinya ada bagian ekor ya, ada bagian ekor di sini yang memang sebutnya itu ekor pasca anus, namun berotot gitu kan ya, namun berotot di sini si ekornya. Jadi dari mulai anterior ke posterior itu sudah berotot gitu kan ya. Kemudian
dan dijadikan sebagai penciri utama. Ya, kemudian ada juga di sini yang dikatakan sebagai celah paring. Ada paring ya, ada paring di sini yang kelihatan bolong-bolong, dikatakan seperti celah gitu ya. Nah, celah paring ini ternyata mengalami evolusi itu. Sampai ada yang akhirnya kita ketemu nanti di tingkatan hewan tertentu ini sudah tereduksi ya. Tereduksi itu bukan hilang tapi ya menjadi satu bagian gitu. Menjadi satu bagian paring saja jadi disebut sebagai celah gitu ya. Nah, ini menjadi penciri utama juga di karakteristik yang kordata ini ya. Kemudian yang ketiganya adalah ya ada tali saraf di sini ya. Ada tali saraf yang memang tali sarafnya itu berlubang ya, berlubang dan di posisi dorsal. Jadi ada tali saraf dorsal berlubang. Selum gitu ya. Selum itu menjadi penanda juga untuk golongan kordata ya. Jadi ketika diferensiasi dari tali sarafnya itu memang tali saraf dorsal berlubang itu sebagai penanda juga penciri khas ya untuk karakteristik kordata di sini. Itu ya. Ya, kurang lebih kayak begini ya. Kalau gambar ini notokode-nya ya dari sini sampai sini. Ini bagian yang tadi ya, post anal tail-nya. Kemudian ini ada celah paringnya, kemudian ini notokode dari sini ke sini ya, ini dikatakan sebagai tadi pada bagian dorsal itu pada bagian punggungnya tali saraf dorsal berlubang. Itu ya. Nah, karakter yang diturunkan ini dan sangat bervariasi tentunya dalam penampakannya dan nanti dikelompokkan menjadi satu filum karena 4 struktur anatomis yang muncul pada perkembangan embrioniknya ini. Tuh, oke ya. Nah, apa itu notokode? Kita lihat satu-satu. Notokode ini longitudinal, memanjang, fleksibel, terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Ini memanjang ke sini ya. Letaknya dari ujung ke ujung, dari posterior anterior ke posterior ya. Terdiri dari sel-sel berupa cairan yang terbungkus dalam jaringan serat yang agak kaku dan sebagian besar vertebrata menjadi suatu kerangka di sini ya. Kerangka bersendi yang lebih kompleks berkembang dan hewan dewasa hanya mempertahankan sisa-sisa notokode embrionik. Ya sebetulnya adalah ini perkembangan lanjut ya, perkembangan lanjut dari fase embrionik ya yang memang sudah terjadi diferensiasi. Lalu tali saraf dorsal berlubang. Ini juga suatu embrio berkembang dari suatu lempengan ektoderm ya. Jadi munculnya ini adalah dari perkembangan ketika perubahan atau diferensiasi pada lapisan ektoderm. Lapisan luar yang terjadi penggulungan sehingga membentuk suatu tabung ya. Suatu tabung dan terletak di bagian punggung ya notokode-nya gitu. Kemudian jadi dimpel itu menyebabkan terjadinya lubang gitu. Maksudnya lekukan itu menyebabkan terjadinya lubang ya. Lalu tali saraf suatu embrio kordata ini berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf pusat ini yang nantinya berkembang menjadi bagian otak dan tulang belakang gitu. Lalu celah paring. Celah paring ini merupakan saluran pencernaan kordata ya yang memanjang dari mulut sampai ke anus. Jadi ada celahnya kelihatan ya. Itu paring. Jadi ada beberapa pasang celah. Fungsinya ya ada ini khas yang dibawa dari golongan invert itu. Maka dikatakan sebagai pemakan suspensi ya. Pemakan suspensi ini kita sering dengar di bahasan invertebrata gitu kan ya. Jadi alat ini memang banyak ditemukan pada kordata invertebrata. Lalu pertukaran gas itu ya, pertukaran gas terutama pada vertebrat akuatik dan penyokong rahang, pendengaran dan fungsi-fungsi lain selama evolusi vertebrata. Jadi celah paring ini kelihatan sekali evolusinya itu kan ya, dari yang berderet celah-celah sampai nanti jadi hilang gitu ya. Itu evolusi itu kelihatan sekali. Ekor pasca anus yang berotot ya. Ini kordata yang memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus gitu. Kemudian sebagian besar hewan ini
yang bukan kordata memiliki saluran pencernaan yang membentang hampir di sepanjang tubuhnya. Ini kenapa dikatakan mesti lengkap disebutnya yang berotot ya, karena sebagai penciri juga bahwa ototnya itu mengandung memang otot yang dikatakan sebagai punya unsur sebagai kerangka gitu. Artinya yang bisa nanti menyebabkan terjadinya pergerakan hewan gitu kan, membantu terutama untuk hewan-hewan akuatik ya. Jadi nanti kalau belajar, kalau Anda perhatikan misalkan pada ikan aja yang gampang ya, itu ada otot-otot yang memang otot itu berbeda-beda, tergantung juga itu otot ikan itu di mana, di air tawar. Yang gampang kelihatan itu adalah pembedanya ketika membandingkan ikan-ikan yang memang hidup di laut, di kedalaman tertentu dengan kedalaman biasa, kedalaman tengah itu berbeda itu ya, karena berhubungan dengan ini, dengan dengan gerakan gitu ya, jadi kayak beda-beda ini circle-nya itu, ada yang membentuk circle, ada yang setengah circle, ada yang ya berderet saja, itu muskularnya kayak demikian. Ya, kemudian endostil. Endostil itu ada endostil ya. Endostil itu atau biasa disebut sama fungsinya seperti kelenjar tiroid ya. Namun sampai saat ini memang tidak dijadikan sebagai karakteristik utama di kordata gitu kan ya. Walaupun memang ini dipelajari juga karena ada munculnya endostil atau kelenjar tiroid ini gitu. Nah, karena apa? Karena endos ini ditemukan pada semua kordata ya. Ya, tapi tidak hewan yang lainnya gitu kan ya. Jadi ditemukan pada semua kordata tapi tidak pada hewan yang lainnya. Tapi karena ditemukan pada semua kordata sehingga bukan menjadi karakteristik utama di golongan kordata gitu maksudnya. Ya, kordata invertebrata itu memberikan petunjuk mengenai asal mula vertebrata. Gitu kan. Di sini kita lihat ya. Ada 3 subfilum, yaitu 2 protokordata dan 1 vertebrata. Yaitu apa sih protokordata itu? Proto itu di awal. Jadi sebelum kita masuk ke vertebrata, kita kenalan dulu dengan si protonya kordata itu apa, gitu kan ya. Ternyata ada subfilum yang menjelaskan bagaimana runutan ada hewan-hewan yang ternyata mempunyai karakteristik ada di kordata, tetapi masih dikatakan unik dan masih ada dan bisa dipelajari. Maksudnya masih ada hewan-hewannya walaupun bukan di Indonesia. Ya, kayak subfilum Urocordata, contoh yang gampangnya tunicata. Sampai 3.000 spesies gitu kan. Lalu ada subfilum Cephalocordata, Cephal itu kepala kan ya. Golongan Lancet atau Lancelet disebutnya ya, Lancelet gitu ya, atau Amphioxus itu sampai 30 spesies. Baru kita masuk ke subfilum Craniata ya, yaitu hewan yang bertulang belakang dan sampai sekitar ini 50.000 lebih spesiesnya. Jadi cukup banyak sekali itu. Ya, jadi ini bahasan yang akan dipelajari dari mulai Urocordata, Cephalo, terus sampai ini nanti di mamalia. Oke, jadi saya jelaskan sampai sini ya. Dan nanti dari sini ke sini itu bagian pembagian kelompok. Oke, Urocordata. Kita masuk ke subfilum Urocordata. Urocordata itu biasa disebut juga sebagai tunicata. Ya, sebagai tunicata sebut itu. Ya, mau dibilang tunicata boleh, mau dibilang tunicat juga boleh gitu kan ya. Apa saja sih? Nah, ternyata ketika bicara Urocordata ini sebetulnya adalah hewan tapi dikatakan sebagai larva gitu ya. Larva tapi dia pemakan suspensi ya. Karena dia larva itu kan pasti bisa bergerak ya, yang di mana-mana larva itu gak ada yang sesil ya. Larva itu selalu bisa bergerak ke sana kemari gitu. Artinya tapi dia mempunyai karakteristik sebagai pemakan suspensi. Artinya suspensi itu filter feeding, dia bisa masukin air baru kemudian bisa menyaring ya, memfilter gitu ya untuk kepentingan makanannya saja. Itu Urocordata.
Nah, beberapa urokordata di sini ada yang tidak memiliki tahapan dewasa yang sesil ya, dan ditemukan dalam bentuk mirip larva yang berenang bebas sepanjang hidupnya. Jadi ada urokordata yang tidak mengalami diferensiasi setelah larva. Jadi sampai dewasa pun tetap dia berenang bebas seperti larva itu. Ya, itu adalah yang bentar punya handphone mana? Itu adalah yang itu sampai seberapa kita sedikit lagi ya, sampai sampai masa dewasanya pun dia berenang bebas sepanjang hidupnya itu. Kemudian kalau ingin banyak lebih lihat contoh yang seperti apa, boleh googling aja ya, di YouTube juga ada ya gambar-gambar banyak realnya, contoh-contoh tuniket itu seperti apa gitu. Kalau ini kan hanya sayatan, kesayatan, hanya gambaran saja ya, gambaran secara anatomi ya. Kalau kalau selintas kan melihat ini kayak zamannya Porifera ya. Porifera, dia berfori semuanya kayak fori. Bentukannya juga sama kayak Porifera ya. Namun ada yang ini juga incurrent siphon, excurrent siphon juga kan ada ya. Namun ada perbedaan ketika di sini ya, ada ternyata dia sudah punya atrium ya, dia juga mempunyai faring ya, faring yang telah. Kemudian ini katakan dia juga ini yang lebih lengkapnya ya, ada anus, ada usus, ada esofagus gitu ya. Nah, perubahan ini sebetulnya adalah hasil perkembangan embrionik yang mengalami evolusi itu. Jadi selintas yang mirip Porifera, tapi ketika dibedah secara anatomi, ya ternyata loh kok ditemukan ada ini gitu ya, menandakan bahwa ini adalah penciri atau karakteristik ini adalah dimiliki oleh golongan-golongan chordata, walaupun masih prochordata atau protochordata, masih awal-awal masuk ke dalam prochordata, awal-awal penciri. Kemudian ini larva tunicatnya ya. Semua ini mempunyai karakteristik yang tadi disebutkan. Dia punya notokod, dia punya ekor ya yang berotot, kemudian juga punya punya saraf dorsal yang berlubang ya. Kemudian juga dia punya celah paring juga. Artinya semua karakteristik ini dimiliki oleh tadi 4 karakteristik utama di chordata. Kemudian masuk ke cephalochordata. Cephalochordata ini dikenal sebagai lancelet gitu ya, lancelet ya. Kemudian mirip ini, bentuknya mirip mata pisau ya, bentuknya mirip mata pisau, dan segmen ototnya berkembang dari potongan-potongan mesoderm yang tersusun di sepanjang masing-masing sisi notokod dan suatu embrio chordata. Kemudian dan ini juga sama menunjukkan keempat karakteristik chordata. Besarnya hanya sentimeter saja kecil, meskipun dia sebagai perenang yang lemah, namun sudah menunjukkan bentuk yang sederhana dari mekanisme renang pada ikan. Jadi karakteristiknya renang itu dimiliki oleh golongan cephalochordata. Jadi evolusi itu kan tidak serta berubah dengan gampang gitu kan ya, tidak juga perubahan itu secara nyata kelihatan secara keseluruhan, itu kan selalu bertahap ya, bertahap dan adaptif yang tergantung lingkungannya itu gitu ya. Ya selintas karena ini bentuknya kecil, berenangnya seperti ikan mungkin ya, tapi jauh sebetulnya kalau kita mau didekatkan kekerabatannya dengan ikan, karena harus melalui dulu sistem evolusi yang lainnya itu kayak ini nanti selanjutnya dari ini golongan mixin dan ya demikian. Ini contohnya ya, ini contohnya. Ya, tetap dia punya notokod, punya dorsal holonephskod, punya tailnya, kemudian dia ada paring hasilnya, ya dia punya ini kelihatan ya, dan ini ada semacam siri itu sebetulnya bisa seperti macam tentakel juga ya, atau semacam rambut, tapi dia berfungsi semacam tentakel, punya mulut, kemudian dia punya saluran pencernaan ya. Ini ada segmen-segmen ototnya juga ya.
Segmen-segmen ototnya kelihatan di sini. Ya, segmen-segmen otot ini terbentuk karena memang ini adalah berenang. Jadi kalau ingin lihat ciri otot yang tidak bersegmen, dia tidak bisa renang. Salah ya menjelaskan. Ketika hewan itu bergerak di air, kalau di darat itu kan otomatis tidak gemulai gini kan, ya diam di jalan, itu tidak akan bersegmen ototnya, maksud ibu begitu. Ya, tapi ketika hewan itu ada di perairan, kan dia itu harus menggerakkan tubuhnya, ya, menggerakkan ototnya. Nah, gerakan itu yang menyebabkan terjadinya segmen-segmen. Ya, gampangnya kalau pada manusia berotot itu, ya, yang six-pack itu, yaitu karena memang digerakkan kan, dibentuk kan, sehingga membentuk otot, ya kayak binaragawan itu dia berotot, kelihatan bagian-bagiannya karena memang dia dibentuk begitu ya. Tapi kesehariannya kan tidak, gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau pada ikan itu nanti bisa dilihat aja ciri-ciri ikan perenang hebat ya, atau perenang gemulai, perenang kencang, itu bisa dihubungkan dengan ini segmen ototnya. Tapi belum ada juga tuh yang mempelajari mahasiswa tentang itu. Ya karena susah juga mungkin menemukannya ya. Maksudnya kita kecuali referensi ini ikan yang berenang di kedalaman sekian, tekanan dari air ke bawah itu berapa, cukup. Apabila cukup kuat, jadi harus bisa bertahan di bawah. Apakah harus dia berenang gemulai atau berenang kencang gitu. Itu bisa diamati sebetulnya ya gitu. Kemudian sifatnya juga ini dia bisa menembus, membenamkan diri di pasir, di lumpur, di pasir ya, untuk golongan lancelet ini. Ini kecil sekali, 2 cm. Lalu bagaimana hubungan chordata invertebrata dengan vertebrata? Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan dengan secara anatomi dan embriologi perbandingan. Kalau hipotesis itu ada, ya memang tujuannya adalah untuk bisa membanding, compare secara anatomi, secara embriologi. Ada mata kuliah khusus embriologi perbandingan sebetulnya. Bagaimana evolusi itu dilihat dari embriologinya gitu ya. Kemudian nenek moyang vertebrat itu adalah hewan yang memang makan dengan suspensi mirip dengan cephalochordata itu. Kemudian tadi cephalochordata itu ya, cephalochordata itu memang kerabatnya itu lebih dekat dengan vertebrata gitu ya. Jadi memungkinkan telah berevolusi dari leluhur sesil yang sama-sama melalui paidokinesis. Kinesis itu pembentukan ya, pembentukan. Jadi ya memungkinkan evolusinya itu berkembang di leluhur sesilnya yang sama. Kemudian bisa juga karena perubahan dari gen yang mengontrol perkembangan ya, dan seleksi alam juga telah memperkuat secara pedogenesis dan menghilangkan tahapan metamorfosis gitu. Jadi kata metamorfosis itu ya harus tepat ya. Perubahan itu tidak harus, kalau ketika tetap itu kan terjadi seleksi alam, otomatis akan jadi sesuatu yang diturunkan keturunannya kan, dan perubahan itu menjadi suatu paidogenesis, pembentukan yang memang nantinya akan menjadi ketetapan gitu ya, memperkuat perubahan bentuk yang memang tidak akan menjadi ke arah semula gitu kan. Kalau metamorfosis itu kan lebih ke circle kan ya, lebih ke circle dan nanti akan terulang kembali gitu. Ini contoh-contoh misalkan yang kebetulan segmen muscle-nya kelihatan, muscle-nya ya, dan ternyata ini evolusinya pun ya, fosil di dalam batuannya pun memang ditemukan, maksudnya itu ya. Ini batukan, jadi saya kurang tahu juga ini udah berapa ratus tahun ya. Tuh, jadi kalau kita simpulkan vertebrate evolution itu sebetulnya tipenya ya sama, macam-macam, namun akan sama maknanya ya. Mau ada yang kayak dibegini kan, tergantung. Ibu sih lupa lagi ya, ada 3. Kalau tidak salah itu ada 3 tipe di dalam menyusun ini. Tergantung juga tingkat
ininya, tingkat kebutuhannya ya, tingkat kebutuhannya, dan tergantung juga jenis aplikasi yang digunakannya itu. Ya, ada yang dibikin kayak begini, ada yang dibikin bulat. Mungkin pernah melihat evolusi filogeni yang bulat begini ya, tapi agak pusing juga bacanya karena bulat, ke sini kan tulisannya ke sini muter-muter gitu, bermacam-macam ya. Ada yang kayak pohon yang tadi ya, yang paling gampang memang yang dibikin kayak begini gitu, lebih gampang membacanya itu. Ya, dari mulai sama aja seperti yang tadi jelaskan ini sudah. Ya, ini dari yang ancestralnya yang dua simetri, bilateral simetri ya. Ya, ini yang perkembangan embrioniknya menjadi protostom dan deuterostom, dan protostom itu adalah golongan ini nanti Lopotrochogon sama Ecdysozoon. Kemudian ini yang sudah pernah dibahas gitu ya. Kemudian dan ini adalah deuterostom. Jadi satu invertebrate chordata disebutnya itu ya, invertebrate chordata dan filum chordata yang masuk ke dalam deuterostom, dan chordatanya adalah yang ini ya, penciri-pencirinya. Kemudian kita lanjut aja ya. Agnatha ini sebetulnya klad yang sangat sederhana sekali ya, Agnatha phylogeny ini. Dari golongan yang punya tengkorak yang akan dijelaskan, contohnya adalah ini Hypis dan lamprey, ini yang garis merah ini. Jadi kekerabatan yang paling dekat ini dari sini adalah golongan ini, bukan Craniata. Ya, ada subfilum Craniata itu 9 klasis ya. 9 klasis kalau kita sebutkan yang tadi. Jadi ada kelas Myxin, yaitu Hypis, contohnya ada kelas Cephalaspidomorphi, lamprey, ada Chondrichthyes, ini Osteichthyes, Actinopterygii, dan Actinistia, Dipnoi, Amphibia, Mamalia, Reptilia. Jadi ini akan nanti dibahas di dalam bahasan nanti ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Myxin dan lamprey, jadi hanya katakanlah itu sebetulnya Myxin dan lamprey itu sudah hanya golongan hewan-hewan ini yang mempunyai yang mempunyai tengkorak gitu kan ya, mempunyai tengkorak namun ya tidak mempunyai vertebral column gitu. Nah, Craniata itu mempunyai karakteristik adanya tengkorak, otak, mata, dan organ-organ sensori lainnya gitu. Ini adalah golongan-golongan Craniata yang karakteristik yang dipunyainya. Lalu dia ada vial neural ya, spalifikasi yang nyata, tulang punggung dan sistem sirkulasi tertutup juga merupakan karakteristik khas dari subfilum vertebrate. Ya. Nah, ketika ada evolusi ya, ada evolusi bagaimana tersusunnya tengkorak ya. Kemudian bagaimana ketika lapisan ektoderm, lapisan endoderm itu berperan penting gitu kan di dalam pembentukan organ-organ ya, yang bisa menyebabkan terjadinya evolusi organ itu juga penting sekali memang untuk dipelajari, semacam ketika ujung dorsal keping neural di sini, ini terjadi pelekuan tuh kayak begini ya, yang tadi dijelaskan kayak dimple ke sini. Awalnya ini kan datar ya, ektoderm, lapisan ektoderm bagian luar, kemudian mengalir pelekukan ke dalam sehingga menyebabkan terjadinya lubang kayak gini ya, ada lubang. Jadi ada vial neuralnya di sini ya. Ini notokodnya di bawah di sini ya. Jadi membentuk suatu tube, di suatu lubang di sini. Jadi untuk suatu saluran, sehingga evolusinya itu dari yang padat, pseudosolum, lalu selum gitu kan. Selum atau misalkan ada tubenya, ada bagian lubangnya. Itu tuh sebetulnya suatu evolusinya. Lalu ada migrasi sel-sel ya, yang awalnya kayak ini vial neural jadi migrasi sel-sel, yang memungkinkan jadi migrasi sel-sel ketika sudah terbentuk lubang atau tube di sini. Nah, migrasi sel-sel inilah nanti akan menjadi perubahan migrasi atau diferensiasi ke dalam bentuk evolusi rahang gitu.
Ya, pial neural terdiri dari atas pita bilateral sel-sel yang di dekat tepi yang tadi ya katakan ya. Tabung neural harus sel-sel dari pial neural bermigrasi ke tempat yang jauh di dalam embrio dan membentuk beberapa struktur anatomis sebagai vertebrata, termasuk beberapa tulang keras dan tulang rawan tengkorak. Yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi. Gitu ya. Kemudian masuk ke kelas mixin. Kelas mixin itu contohnya hagfish ya. Contohnya hagfish. Hagfish dikatakan sebagai pemakan bangkai, hidupnya di laut. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel pendek, tidak ada tahapan larva. Jadi larva di sini juga sempat ada yang bertanya di angkatan bawah, kenapa larva tidak menjadi karakteristik utama di dalam evolusi, gitu kan ya. Ya, kenapa gitu ya? Kalau misalkan larva tidak menjadi karakteristik utama, ya sudah tidak usah dipelajari, kayak masalah maksudnya ya, karena ternyata larva juga ditemukan nanti di tingkatan kayak amfibia misalkan gitu kan ya, atau pada larva ikan misalkan itu juga ya nggak usah jadi masalah maksud Ibu gitu. Tapi yang terpenting itu adalah kita lihat apa sih penciri utama sehingga menjadi pembeda ya, pembeda untuk beberapa klasis. Ini contohnya. Kelas mixin Hagfish ini ya ini dikatakan tadi mirip tentakel atau tentakel sebetulnya adalah reduksi dari tentakel. Tentakel itu kan panjang ya, panjang dan bisa meliuk. Dia bisa meliuk gitu, itu panjang. Kalaupun pendek tapi dia memang gemulai gitu kan, itu karakter tentakel gitu ya. Kalau sudah bentukan gini ya sebetulnya lebih tepatnya barbel ini ya, barbel. Kenapa? Fungsi barbel ini nanti ketemu di golongan hewan tingkatan tinggi itu sebutnya barbel sebetulnya. Karena ini fungsi sudah sama dengan hewan tingkatan tinggi, dia sebagai alat sensorisnya ya. Sebagai alat sensorisnya sehingga lebih tepat ya sebutnya barbel sih kalau menurut Ibu memaknainya, karena ada beberapa buku yang bilangnya sebagai tentakel juga sebagai barbel itu. Kemudian kelas cephalosporomorphic. Kita sampai pukul 2 lebih 40 ya, jadi masih ada waktu. Kelas cephalo ini hidup di laut dan di air tawar juga ya. Larva pemakan suspensi juga saat dewasa menjadi parasit ya, menjadi parasit. Jadi kata parasit di sini sebetulnya adalah merugikan ya, merugikan ikan, merugikan sekelilingnya juga ya ketika parasit di sini. Karena cephalo ini sebetulnya parasit ini tidak begitu ketika memblooming mungkin ya, kemudian karena ini dikenal juga hewan yang hidup di perairan yang tidak banyak juga lebih banyaknya di laut ya, cenderung parasit itu adalah ke hewan lainnya maksudnya, kecenderungannya itu. Ya, ini contoh lamprey ya. Sujoh lamprey ini adalah contoh yang memang tapi dia tidak mempunyai rahang gitu. Jadi kalau dilihatnya sih bentukannya sudah seperti hewan-hewan sekarang ya, tapi dia punya ini yang beda dengan hewan sekarang. Dia punya celah ini ya. Dia punya lubang-lubang ini, punya lubang-lubang, dan lihat dari posisi poster mulutnya pun begini. Jadi kayak saker, kayak penyedot gitu ya. Kayak penyedot nih. Dan ini contoh sebagai parasit tuh kayak gini nih, sebagai parasit. Dia lebih cenderung ke parasit pada ikan gitu. Kemudian ya kalau diperbesar kayak ini nih, perhatikan. Ini gigi-giginya nih. Ini gigi-giginya memang kayak penyedot sekali itu ya. Dan dia punya kalau ciri lainnya kan kayak ini sirip berlengkung kan sudah menunjukkan karakteristik kondata juga kan ya. Ini mungkin ini ciri yang memang evolusinya nanti akan kelihatan dari yang banyak kemudian tidak sedikit lalu nanti akan tereduksi, dan juga bagian ini perkembangan daripada rahangnya nanti, dari yang tidak punya rahang kemudian kelihatan evolusi rahangnya. Tuh. Jadi pada bagian karakteristik mulut terutama yang lebih kelihatan sekali ketika evolusinya. Ini giginya juga kan masih giginya seperti saker dipakai penyedot gitu. Walaupun sebetulnya ini ada gigi disebutnya ya. Semacam gigi. Ini ada lidah, sudah ada punya lidah. Punya rongga mulut juga, ada punya rongga mulut tapi dia tidak berahang gitu.
ya. Oke, ini kurang jelas gambarnya, kita lihat aja. Ya, ada lagi yang PPT memang yang agak lebih jelas gambarnya sebentar. Buka dulu. Udah muncul belum? Belum ya? Belum, Bu. Bentar. Ini share screen-nya mana ini? Udah ada. Sudah, Bu. Ya, bentar ini. Nah, ini Agnata ya. Ini waktu tinggal 7 menit lagi. Sepertinya tidak Ibu tayangkan semuanya. Ibu pilih gambar saja. Ini handpiece ini ya. Nah, ini. Handpiece ini kelihatan di sini. Ini ketika mulutnya memang dibuka ya. Ada dia punya 2 pasang raps di atas lidah ya, dan bisa menarik daging ke mulut dengan lidah dan tidak menangkap mangsa. Ini tidak ada rahang. Ya, ini katakan tadi yang punya alat sensoris ini ya. Nih, dia ciri utamanya adalah ini, gilig panjang, tubuhnya gilig panjang. Tubuh gilig panjang itu kan sebetulnya bisa dimiliki sama golongan cacing juga ya, gitu. Jadi bisa bermakna banyak maksudnya. Kulit halus juga sama, tanpa sisik, mungkin kata sisik adalah juga sebagai penanda. Mulut tanpa rahang, ini juga ada kata rahang di sini sebagai penanda. Berbentuk lingkaran, sehingga tersebut juga cyclostomata. Cyclos itu kan cycle ya, gitu. Kemudian stomata ya memang bentuk stomata itu bentuk mata gitu. Ibu nerima telepon bentar ya. Halo. Ya. Oh ya, bentar. Sebentar, ada yang minta GoPay anak ibu bentar pulang sekolah habis GoPay-nya. Silakan sambil ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, enggak. Ibu tadi mengenai tunikat itu, kan itu hidupnya terus-menerus sampai cuma jadi larva gitu ya, Bu. Apakah itu tidak akan bertemu fase mati, atau memang matinya tuh jika dimakan sama hewan lain gitu? Seperti itu, Ibu. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya sudah terkirim. Ini kalau jadi ibu-ibu itu kan diganggu sama anaknya. Lagi ngajar diganggu sama anaknya. Tuniket ya. Tidak semua tuniket sebetulnya ya. Tadi ada sebagian tuniket memang yang ketika sampai dewasanya pun dia seperti larva gitu kan. Bukan seperti larva itu ya dia bisa berenang ke sana kemari gitu. Ya, bisa berenang ke sana kemari ya, tapi ya dia juga nanti dewasanya seperti larva maksudnya gitu. Artinya secara fisiologi ya tetap aja ada tahapan dia dewasanya gitu maksudnya. Ya, tapi ya seperti larva hidupnya. Jadi ke sana kemari berenang nggak sesil gitu. Ya, bentukannya pun sama, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan secara morfologi lah itu, mengalami perubahan secara morfologi. Namun ya bentuknya sama sehingga susah dibedakan mana larva mana dewasanya. Itu maksudnya. Ya, tapi tidak semua yang lain juga ada. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sambil saya menunggu pertanyaan, boleh nanti ketika Ibu bicara langsung bertanya juga boleh. Ya, ini ada ciri utama lainnya di golongan Agnata kayak tadi ya.
lubang hidung hanya satu buah dan terletak di medial di tengah gitu ya, artinya hanya satu lubang hidungnya pun tidak memiliki sirip berpasangan. Ingat ya, tadi saya pernah jelaskan ada sirip. Yang tadi yang ada salah satu karakteristik sirip itu sudah berpasangan gitu ya sebagai anggota tubuhnya. Kemudian dan rangkanya dari bahan tulang rawan. Kemudian juga pada beberapa kasus notokod embrio tetap ada pada ikan dewasa ya, dan terdapat 7 atau lebih kantung insang yang berpasangan dan penghasil lendir ya, yang dari golongan hagfish ini adalah penghasil lendir. Itu sebentar, ini misalkan contohnya. Nah, ini contohnya, ini sebagai parasit ya pada golongan ikan, ini kelihatan sekali di sini. Dan memang tidak ada di Indonesia, ada di daerah perairan dingin gitu kan, di benua lain gitu kan, Amerika Utara. Tuh. Lalu klasifikasinya. Nah, klasifikasinya ya kita lihat ternyata dulu itu vertebrate itu adalah masuknya filum ya. Nah, sekarang turun jadi subfilum. Karena apa? Karena muncul ada chordata. Itu filum chordata. Itulah perubahan di dalam ini. Jadi semasa ibu mengajar itu ibu pernah mengajarkan ketika vertebrata itu posisinya di posisi filum bukan subfilum gitu. Dan sekarang ya Ibu sudah lama sih, udah hampir 20 tahun ya Ibu mengajar, dan ternyata sekarang tingkat takson vertebrate itu turun di bawah menjadi subfilum. Kan kalau di atas filum superfilum ya. Agnatha juga jadi superkelas sekarang ya, baru ke bawahnya itu ini yang paling munculnya ada tidak berubah itu adalah ini kelas tetap Myxin, ordonya Myxiniformes, tetap familinya Myxinidae, genusnya Myxin. Ini udah tingkat 3, jangan sampai salah baca Myxinidae misalkan gitu ya. Jangan salah baca lagi ya, harus sudah terampil membacanya. Ya, dia penghasil lendir ya, penghasil lendir sehingga ditebus dia punya kelenjar ya, kelenjar lendir gitu kan. Sepanjang tubuh itu dia punya kelenjar lendir. Kayak begini. Sehingga ketika terancam itu bisa menghasilkan lendir banyak gitu. Bisa menghasilkan lendir banyak ya, dan bisa membuat simpul-simpul kayak begini simpul-simpulnya sebagai pertahanan dirinya juga itu. Simpul-simpul menghasilkan lendirnya. Itu hagfish itu ya. Dan dan banyak sebetulnya di negara lain ya ini ya. Dan suka-suka membenamkan diri juga pada lumpur gitu kan, membenamkan diri pada lumpur sehingga sebagai salah satu perlindungan dirinya juga. Ini makanannya cacing laut, vertebrata lainnya, kemudian dan cicit, tentakel yang sensitif, dan juga kelenjar lendirnya besar. Bisa bersin katanya, tapi Ibu tidak tahu kayak gimana bersinnya ya, gitu. Kemudian tidak ada rahang tadi sudah ya, ini sudah ditayangkan, tidak ada rahang. Ini ya, itu kan ada referensi yang menyebutnya adalah sebagai barbel gitu ya. Ini secara anatominya, kemudian metabolisme sangat rendah karena memang dia posisinya di lumpur ya, membenamkan di lumpur sehingga tidak mengharuskan banyak pergerakan gitu. Samping itu karena metabolisme rendah itu sebagai salah satu antisipasi juga karena dia makanannya itu tidak ini bisa berbulan-bulan gitu baru. Ini salah satu fungsi perbedaannya untuk hewan-hewan yang memang ada di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau bedanya hagfish dan lamprey ini misalkan dari sini. Ya, ini kill shield-nya itu bisa sampai 12 pasang kalau pada hagfish, kalau pada lamprey itu bisa sudah ada perubahan ya. Mungkin suatu evolusi juga di sini lamprey itu sudah masuk menjadi 7 pasang. Tertinggal hingga 7 pasang. Ini kan semuanya ada mucous gland-nya. Kalau pada ini nggak ada, gitu kan, nggak ada kelenjar penghasil lendir. Itu kalau pada lamprey itu nggak ada. Ini klasifikasinya juga sama. Ini bedanya di kelasnya aja beda ya. Tadi subkelasnya sama Agnatha, kelasnya Cephalospidomorphi kalau yang ini. Itu.
Ini ketika dia mencoba menempelkan mulutnya ya di bagian di host di sini ya. Ini kelihatan ada bagian rongga mulutnya, ini ada bagian lidahnya gitu. Udah lebih. Ini anatomi nanti bisa dipelajari saja. Ada pertanyaan? Sudah lebih 3 menit. Oke, ya silakan Pak Diki bisa menjawab. Di sini di mata kuliah lain ada yang pakai Microsoft Teams nggak? Nggak ada. Tidak ada, Bapak. Sebenarnya ada fasilitas ya Bu ya. Ini ada Microsoft Teams yang dari apa namanya? Yang dari Univ karena bersatu dengan ini pakai apa namanya? Yang Office 365 itu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya balik lagi mungkin fitur LMS-nya ya kita pakai yang sederhana aja, pakai Google Classroom aja. Karena biasanya kita lebih banyak di sana kan hanya untuk mengumpulkan tugas saja, untuk sharing tugas dan juga sharing informasi dan mencari pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu nanti dari sana seperti itu. Untuk praktikumnya, kayaknya sistemnya mungkin masih mengacu ke ini aja, karena mungkin ada sebagian yang udah kembali ke rumah ya di ini, udah kembali ke rumahnya masing-masing agak jauh. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa menetapkan tanggal apa namanya tanggal untuk kita praktikum dilaksanakan di kampus. Dan memang nanti teknisnya ada praktikum yang dilakukan untuk kelompok tertentu. Jadi Ibu tadi sudah menyatakan di awal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kelompok amfibi, pangan kita akan herping, misalkan kayak gitu. Jadi pada saat herping kemungkinan karena ini ada 2 angkatan, nanti digabung gitu. Jadi digabung juga nanti dengan yang tingkat 2 gitu supaya mungkin bisa lebih efektif. Ya, tapi dengan ada beberapa syarat mungkin ya, karena sekarang kondisi pandeminya masih jadi agak tinggi lagi, ya mudah-mudahan sih kalau yang terindikasi, yang ada gejala sakit, atau yang terkonfirmasi dekat dengan temannya yang ternyata udah kena, sebaiknya istirahat dulu gitu. Tapi kalau merasa memang apa namanya nggak kemana-mana dan insya Allah dalam keadaan sehat, tetap prokesnya dijalankan, ya praktikum juga nanti akan diadakan di kampus juga mungkin sebagian-sebagian seperti itu. Ya kalau di kampus itu nanti sebagian nggak full gitu. Tetap kita jadwalkan kok. Yang saya dengan Ibu menjadwalkan untuk praktikum itu dilaksanakan di Rabu pagi harinya gitu. Ya, Rabu pagi harinya. Tapi Rabu pagi kan bentrok ya, ada jadwal juga ya mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, itu nanti jadwalnya bisa disesuaikan lagi. Kalau yang ada jadwal metodenya apalagi presentasi itu ada masing-masing untuk timnya, jadi nggak bisa pindah kelas. Karena yang sama Prof. Wahidin itu di jam pagi, yang sama Pak Romi di jam 10, yang sama saya di hari Kamis, karena di hari Rabunya ini saya bentrok juga di vertebratanya seperti itu. Ya, mungkin bisa dipahami Hadijah dan teman-teman yang lainnya. Untuk materi. Ibu, untuk sharingnya masih disable. Oh ya, bentar. Ini untuk pembagian kelompoknya aja, Bu ya. Ini. Udah. Oke, coba. Nih, jadi ini untuk ininya ya. Nanti untuk referensi utama, kita tetap untuk ngambil gambar, kemudian juga bahan-bahannya itu masih menggunakan buku yang Stephen Miller. Ya, yang ini kita sebenarnya berlanjut dari yang waktu pada saat pembahasan di invertebrata. Nah, dari inver kita masuk lagi ke yang di sini gitu. Terakhir kan di inver kita ngebahas di Echinodermata. Tadi Ibu sudah nyambung, apa sih keterkaitan antara echino ya dengan pembahasan dalam chordata, yaitu yang tadi yang common ancestor yang diatrostomnya itu gitu. Nah, kemudian ini tuh sebenarnya jadwalnya itu adalah jadwal yang dimiliki oleh tingkat 2 ya. Yang tingkat 2 kita sudah sesuaikan ini jadwalnya itu kayak gini. Intinya nanti tiap kelas itu akan dibagi menjadi 5 kelompok ya, ada 5 kelompok besar. Nah, 5 kelompok di sini itu nanti ada yang ngebahas yang pertama. Kelompok pertama itu Pisces. Jadi siap-siap minggu depan itu harus sudah siap ya membuat presentasi H-3. H-3 ini berarti kalau misalkan sekarang hari Rabu, itu di hari Senin maksimalnya atau hari Minggu itu PowerPoint-nya sudah beres untuk teman-teman Pisces gitu. Ya, dan presentasinya. Kemudian kelompok yang kedua itu amfibi. Nah, tapi di sini tuh ada pertengah-tengahan tuh ada pembahasan hasil praktikum dulu.
Ya, pembahasan hasil praktikum apa? Jadi pada saat setelah selesai teman-teman kelompok Pisces itu kita diskusi ya, teknisnya sama dengan apa namanya? Dengan waktu di invertebrata. Jadi nanti kita pertemuan di apa namanya? Di kelas ini itu hanya ngebahas diskusinya aja gitu. Kita hanya diskusi saja. Kita hanya diskusi saja dari pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, sementara teman-teman yang lain itu membuat resume. Nah, selain membuat resume nanti di akhir perkuliahan kita adakan kuis. Ya, di akhir perkuliahan kita akan adakan kuis dari hasil yang presentasinya sudah disampaikan gitu, atau dari materi tentang yang sudah diajarkan gitu, dan kuisnya itu juga nanti kita akan menggunakan quizzes ya. Oke, setelah kuis itu jadi nanti teman-teman yang kelompok Pisces siap-siap. Untuk yang Pisces biasanya sih nanti akan ada penugasan ini pergi ke pasar ikan yang ada di belakang Cikumbuk, atau kalau teman-teman ada yang Pisces ini ternyata di luar kota, itu mungkin bisa pergi ke salah satu tempat pasar ikan ya, dan di sana tuh mantau atau ngelihat ikan-ikan apa saja yang ada di sana. Tapi kita nggak hanya ngelihat ikannya harganya kayak gitu aja, nggak hanya seperti itu, tapi kita lihat nanti klasifikasinya. Ada nggak sih ikan yang masuk ke dalam Chondrichthyes nantinya di sana, atau masuknya Osteichthyes. Dalam Osteichthyes itu nanti ada familinya apa aja, atau misalkan ada ordonya, biasanya lebih ke ordo ya. Untuk ikan itu ada ordonya, ordo apa saja sebenarnya yang biasa dijual, yang paling banyaknya. Ya, itu seperti itu. Oke, nah kemudian dari sana ini nanti ada tentang ini ya, yang amfibi itu nanti kita herping. Jadi setelah selesai teman-teman amfibi ngebahas materinya dan diskusi tentang yang sudah ditugaskan, nanti kita berlanjut untuk pengamatan ke lapangan. Nah, tapi nanti juga setelah pengamatan lapangan nanti dibahas tuh hasilnya di lapangan, kita ketemu spesies apa saja. Paham nggak dari konsep yang ini? Bisa dipahami ya, nah itu kayak gitu. Kalau misalkan nggak keburu, ini nggak bisa kumpul sama-sama, kayak misalkan reptil nih. Kalau reptil biasanya waktu luring saya sering aja ke komunitas di Tasik. Karena kalau misalkan kita nyari ke lapangan, ketemu reptil itu saya bisa ngejamin di Galunggung itu paling ketemu satu. Saya bisa ngejamin banget satu. Ada jenis Cyrtodactylus atau apa namanya cicak jari melengkung yang nggak akan ada di rumah gitu. Ya ada cicak jari melengkung, tapi di Galunggung ada. Tapi kalau reptil yang lainnya saya nggak bisa menjanjikan, karena reptil ini dia mobilitasnya tinggi ya, jadi itu agak sulit juga kita dapat menemukannya gitu. Nah, jadi biasanya reptil ini kita bisa mantau di nantinya misalkan sosial media. Kita lihat nih trennya yang banyak jual beli reptil itu apa saja, dan jenis-jenis reptil apa saja. Dan nanti dibahaslah minggu depan bersama teman-teman kelompok yang lain seperti itu. Ya, jadi pahami ya. Karena waktunya sudah habis, nanti bisa diskusi lagi mungkin via WhatsApp atau via apa ya, untuk pembahasan ini. Tapi ini kelas ini kok banyak banget ya, sampai 70, 69. Biasa nih. Atau ada kelas yang kedua ya udah masuk kali ya? Kayaknya biasa nih yang lumpuh nih. Nanti kelasnya dibagi-bagi ya. Ini teman-temannya nih. Ya meskipun kuota Zoom-nya itu kan bisa sampai 100, tapi nanti dibagi-bagi. Satu kelasnya itu maksimal misalkan ya 35-an lah. 35 ya. 35 ya, sekitar 35-an gitu. Jadi jangan tidak menumpuk di satu kelas aja, kasihan nanti teman-teman yang lain. Supaya adil gitu. Kalau misalkan dibagi 5 kelompok kan ya, dibagi 5 kelompok nanti satu kelompoknya 7 orang. Kalau misalnya 35 tuh jadi masih wajar gitu. Jangan sampai nanti teman-teman kelas yang lain hanya 15 orang misalkan, satu kelompok 3 kan nanti nggak ini juga. Karena tugasnya agak lumayan banyak. Dan tugasnya ini tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang kelas luring. Jadi ya sama aja sebenarnya. Yang membedakan ya sistem pembelajarannya. Kalau teman-teman yang luring yang tingkat 2, itu mereka di kelas ya sesi diskusinya saja gitu. Sedangkan yang tingkat 3 di sini ya sesi diskusinya kita melalui Zoom. Sebenarnya nggak jauh berbeda. Tugas-tugasnya sama, praktikumnya pun juga sama. Ya, jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Hanya saja memang sistem yang dilaksanakan pada saat jadwal di kelasnya seperti itu. Ya, jadi pahami semuanya? Pak. Oke. Mungkin kelas kedua udah masuk, mungkin ini tadi jadi banyak. Oh, udah pada ini ya Bu jadinya ini ya. Oh ya sudah, itu ya untuk teman-teman kelas pertama dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Enggak, Ibu mungkin mau ditutup? Ya sudah ya, waktunya sudah lewat. Silakan untuk kelas pertama bisa keluar saja dari Zoom. Dan tadi agak kebut karena materinya double. Kalau ada hal yang ingin diskusikan nanti bisa via WhatsApp seperti Pak Diki bilang ya. Itu aja dari Ibu. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Sama-sama. Nanti ya untuk yang ini